Inilah kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul. Di tahun ketika pasukan gajah datang menyerbu Ka'bah, Allah mengirim burung ababil untuk membawa batu dari neraka. Pasukan itu hancur lebur. Itulah tahun gajah. Dan di tahun penuh keajaiban itu, lahirlah seorang bayi yang kelak akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ia adalah Muhammad, putra dari Abdullah dan Aminah. Sang ayah wafat sebelum Nabi Muhammad lahir. Mengapa engkau cepat sekali meninggalkanku? Hati Aminah terasa hancur, namun ia berusaha untuk tetap tegar. Aminah begitu menyayangi Nabi Muhammad sepenuh hati, tapi tak lama, Muhammad kecil pun menjadi yatim piatu karena ibunya meninggal. Ketika perjalanan pulang ke Mekah, Ummu Aiman memeluk Nabi hingga menangis. Kabar tentang wafatnya Aminah membuat keluarga besarnya bersedih. Bagaimana dengan Muhammad? Siapakah yang akan merawatnya? Akulah yang akan merawatnya. Muhammad kecil diasuh oleh sang kakek tercinta, yaitu Abdul Muthalib, pemuka Quraisy yang bijaksana. Namun, 2 tahun kemudian, sang kakek wafat, meninggalkan Nabi sendirian tanpa perlindungan di dunia ini. Setelah kematian kakeknya, Nabi tinggal bersama keluarga pamannya, Abu Thalib. Mereka bukanlah orang kaya, namun mereka ikhlas merawat Nabi tanpa pamrih. Saat mereka kekurangan makanan, paman dan bibi selalu mengutamakan Nabi daripada anak-anaknya sendiri. Makanlah setelah Muhammad kenyang. Abu Thalib pernah berkata, Engkau adalah anak yang diberkahi. karena setiap kali makan dengan Nabi pasti merasa kenyang. Dan ketika Nabi lebih dulu minum susu, semuanya yang minum sesudahnya pasti merasa puas. Subhanallah, inilah tanda-tanda kemuliaan Nabi Muhammad. Kemudian, sejak kecil, Nabi telah terbiasa bekerja. Dia menggembalakan kambing domba dan ternak lainnya milik para tetangga. Nabi terkenal di antara pemilik ternak karena dia adalah anak yang jujur dan dapat dipercaya. Aku tidak pernah khawatir jika menitipkan ternakku kepada Muhammad. Sama aku juga. Aku tak pernah khawatir menitipkan hewan ternakku kepadanya, karena dia anak yang jujur. Kemudian, ketika Nabi berusia 13 tahun, ia mulai ikut pamannya berdagang. Perjalanan ke Syam sangatlah jauh dan berat. Apakah anak sekecil ini bisa bertahan di perjalanan? Dan Allah lah yang menjawab pertanyaan itu. Kemanapun Nabi berjalan, selalu ada awan yang memayunginya. Gunung pasir yang begitu panas menjadi teduh bagi Nabi Muhammad. Kemudian, di tengah perjalanan, ada seorang pendeta Yahudi melihat mukjizat tersebut dan bertanya, Siapakah nama anak kecil itu? Namanya adalah Muhammad. Lindungilah dia dari kaum Yahudi. Kelak, dia akan memiliki kedudukan yang tinggi. Dia merasa yakin bahwa pemuda yang dilihatnya itu merupakan nabi terakhir seperti yang tertera di kitab Taurat. Tahun terus berlalu, Nabi Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Sifat jujur dan amanahnya semakin kuat hingga dia menunjukkan sifat Al-Amin yang artinya dapat dipercaya di saat pemuda seusianya suka berfoya-foya, berjudi, dan mabuk. Nabi tidak pernah melakukannya satu kali pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Suatu ketika, Nabi bekerja pada kelompok dagang paling besar di kota Mekah. Kelompok itu milik Khadijah, seorang janda kaya yang sangat baik. Setiap kali Nabi pergi berdagang, dia selalu memperoleh hasil yang memuaskan. Kepandaian Nabi dalam berdagang menarik perhatian Khadijah. Hingga akhirnya, Khadijah melamar Nabi Muhammad. Dia adalah wanita kaya yang berasal dari keluarga yang terpandang. Banyak saudagar kaya yang ingin menjadikannya istri. Namun Khadijah memilih Nabi Muhammad, pemuda miskin yang tidak memiliki kedudukan. Bagi Khadijah, akhlak mulia Nabi lebih istimewa daripada harta dan kekuasaan lainnya. Kemudian, pernikahan antara Khadijah dan Nabi Muhammad pun berlangsung. Ketika menikah, Nabi berusia 25 tahun.
Sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Kelak Khadijah lah yang akan mendukung semua upaya Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Dia adalah istri yang istimewa. Dia rela menggunakan seluruh hartanya untuk menegakkan agama Islam. Subhanallah. Kemudian, Nabi dan Khadijah dikaruniai 2 orang putra dan 4 orang putri. Namun, 2 putra Nabi meninggal dunia ketika saat masih kecil. Mereka adalah Qasim dan Abdullah, dan 4 putri Nabi adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Pada suatu hari, banjir besar melanda kota Mekah. Dampak paling parah terlihat pada Ka'bah, bangunan yang sudah berdiri sejak masa Nabi Ismail itu mengalami kerusakan parah. Apa yang harus kita lakukan? Rusaknya sangatlah parah. Tentu saja kita harus memperbaikinya. Tapi Ka'bah adalah rumah Tuhan. Jika sembarangan menyentuhnya, kita akan celaka. Tugas menjaga Ka'bah dipegang oleh 4 kabilah besar. Dan saat ini, mereka sedang berselisih tentang apa yang akan mereka lakukan. Akhirnya mereka sepakat untuk memperbaikinya. Namun, mereka menerapkan syariat khusus. Dalam memperbaiki Ka'bah ini, hanya menggunakan bahan terbaik dan harta yang halal, tolak hasil judi, merampok, dan zina. Akhirnya, pengerjaan pembersihan pun dimulai. 4 kabilah bertanggung jawab pada masing-masing sisi Ka'bah. Namun, mereka harus berhenti ketika membersihkan sisa bangunannya. Izinkan aku untuk mengawalinya, kata Walid bin Mughirah. Setelah memastikan tidak ada kejadian buruk, saat Ka'bah dirobohkan, pekerjaan pun dimulai kembali. Setelah Ka'bah diperbaiki, keributan kembali terjadi. Masing-masing pemimpin kabilah merasa berhak memindah batu Hajar Aswad dan meletakkannya kembali ke tempat semula. Kemudian Nabi Muhammad datang. Dia pun meminta selembar kain. Dia mengangkat Hajar Aswad ke atas kain tersebut dan meminta 4 kabilah memegang setiap ujung kain. Mereka kemudian memindah Hajar Aswad secara bersamaan. Dan yang mendapat kehormatan untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke dinding Ka'bah adalah Nabi Muhammad. Menurut riwayat, peristiwa ini terjadi 5 tahun sebelum masa kenabian. Pada saat pembangunan ulang itu, kaum Quraisy merubah dan meninggalkan hal-hal penting yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka bahkan mengukir gambar-gambar pada dinding dan menambahkan patung berhala di sekitarnya. Sesungguhnya, Nabi tidak setuju dengan mereka. Namun, Nabi memilih diam demi kepentingan masyarakat. Semakin hari, Nabi merasa tidak tenang. Nabi membenci semua hal yang dilakukan kaumnya. Curang dalam berdagang, berjudi mabuk, menganiaya, hingga membunuh. Dan dosa paling besar adalah menyembah berhala. Nabi jadi sering menyendiri untuk memikirkan segala hal yang terjadi di dunia ini. Hingga suatu hari, Nabi memutuskan untuk menyendiri. Di Gua Hiro, Nabi berkata pada istrinya bahwa dia akan pergi untuk sementara waktu, dan Khadijah mendukungnya. Lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan. Aku akan menyiapkan segala keperluan yang engkau butuhkan. Kemudian, Khadijah menyiapkan makanan, minuman, dan baju untuk Nabi. Nabi pun pergi ke Gua Hiro sendirian. Ketika Nabi berusia 40 tahun, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Pada saat itu, Nabi sedang menyendiri di Gua Hiro. Sosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya membuat Nabi terkejut. Bacalah, bacalah. Aku tidak mampu membaca. Kemudian, Jibril memeluk Nabi Muhammad dengan sangat kuat, hingga Nabi kesulitan bernafas. Malaikat Jibril mengulang perintah hingga 3 kali, dan Nabi selalu mengatakan jawaban yang sama. Kemudian, Jibril berkata, Bacalah. Dengan menyebut nama Tuhanmu, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam.
Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Selesai menyampaikan wahyu, malaikat Jibril menghilang. Badan Nabi langsung bergetar hebat. Dia pun berlari hebat. Sesampainya di rumah Nabi berkata, Selimutilah aku Khadijah. Khadijah segera mengambil selimut dan menyelimuti Nabi dan menemaninya hingga Nabi merasa lebih tenang. Apa yang terjadi denganku ini? Kemudian Nabi menceritakan hal yang baru saja ia alami. Khadijah kemudian mengajak Nabi untuk menemui pamannya Warokah bin Naufal. Pamannya merupakan seorang pendeta yang mengenal Injil dan Taurat dengan baik. Dia juga pandai menafsirkan mimpi. Itu adalah Jibril yang pernah diturunkan Allah pada Musa. Dan suatu hari nanti Nabi akan didustakan, diganggu, dan diusir oleh kaumnya sendiri. Wahyu itu menjadi bukti bahwa Allah mengangkat Nabi sebagai Rasulnya. Rasulullah semakin yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Islam adalah agama yang benar. Saat itu, orang yang pertama kali memeluk Islam adalah istrinya Khadijah. Peristiwa turunnya wahyu pertama disebut dengan Nuzulul Quran, yang terjadi pada 17 Ramadan di Gua Hiro. Secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah mengajak keluarganya masuk Islam. Dalam waktu kurun 3 tahun, Rasulullah berdakwah secara tertutup. Rasul selalu berdoa dan menunggu petunjuk dari Allah tentang apa yang dilakukan selanjutnya. Lalu wahyu berikutnya pun turun. Surah Al-Hijr ayat 94 yang isinya adalah, sampaikanlah Nabi Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Rasulullah mengajak kerabatnya untuk beriman kepada Allah dan percaya bahwa dirinya adalah utusan Allah. Namun mereka menolak dan meminta agar Rasul menghentikan dakwahnya itu. Orang yang paling menentang adalah Abu Lahab, pamannya sendiri, dan istrinya Ummu Jamil. Mereka khawatir kabar ini akan menjatuhkan kedudukan mereka di mata kaum Quraisy. Tekad Rasulullah begitu kuat, meskipun mendapat tentangan dari keluarganya, dia tidak pernah menyerah. Kemudian, Rasul berkata, Tidak ada Tuhan selain Allah. Dia Maha Perkasa dan lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia telah diatur olehnya. Rasulullah merupakan sosok teladan. Tidak ada orang yang lebih jujur, lembut dan penyayang selain dia. Hal ini membuat orang-orang mau mengikutinya tanpa keraguan sedikit pun. Hal yang paling membuat orang kagum adalah perilakunya kepada kaum lemah dan miskin. Rasul tidak akan segan-segan memberikan apapun yang dimilikinya kepada orang yang lebih membutuhkan. Semakin banyak umat yang memeluk agama Islam, semakin banyak pula golongan yang membenci Islam. Mereka mulai mengganggu orang-orang lemah. Jika kalian tertangkap menemui Muhammad lagi, aku akan memberikan hukuman yang berat. Selain itu, mereka juga menutup semua mata pencarian. Kaum muslimin tidak bisa lagi berdagang atau sekedar membeli bahan makanan. Rasulullah mengingatkan umatnya bahwa Allah lah yang mengatur semua rezeki di dunia ini. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk mengeluh. Dalam kondisi yang sangat mencekam dan penuh keterbatasan itu, kaum muslimin tetap berusaha bertahan dengan keimanan yang teguh. Meskipun kelaparan menghantui dan kehidupan serba kekurangan, mereka tetap menaruh harapan penuh kepada Allah. Setiap ujian dianggap sebagai bagian dari perjalanan menuju ridhanya. Dukungan dari Rasulullah serta semangat persaudaraan antar sesama muslim membuat mereka tetap kokoh bahkan ketika seluruh pintu dunia terasa tertutup. Dalam masa-masa yang begitu sulit, Khadijah selalu mendampingi dan mendukung Rasulullah. Semua harta bendanya digunakan untuk menegakkan agama Islam. Selama bertahun-tahun, kaum muslimin terus mendapatkan perlakuan yang kejam. Meski begitu, Rasul selalu mengingatkan bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Dan Rasul tidak pernah berhenti untuk terus berdakwah.